Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya ya Tuhan, kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Dan saat ini kalau kami kembali boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, itu semua karena berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hati yang mengerti, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak yang bekerja di tempat penggergajian kayu dipanggil oleh bosnya di suatu pagi. Bosnya itu berkata, "Mulai hari ini kamu dipecat." Pemberhentian sepihak itu membuatnya kehilangan semangat dan kecewa. Pada waktu itu ia merasa dunia sepertinya sudah berakhir. Pekerjaan itu sangat ia butuhkan, meskipun gajinya kecil. Setibanya di rumah, ia memberitahukan istrinya tentang hal itu. Dan situasi itu membuat istrinya menjadi bingung. Bertahun-tahun setelah hari itu, bapak tersebut menjadi orang yang berhasil di bidang konstruksi bangunan dan menjadi co-founder dari Hotel Holiday Inn bersama dengan Cameron Wilson. Bapak ini bernama Wallace Johnson. Ia berkata suatu hari, "Seandainya saya bisa bertemu dengan orang yang telah memecat saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sangat dalam kepadanya atas apa yang telah ia lakukan. Pada saat saya dipecat, saya tidak mengerti mengapa. Tapi kemudian saya menyadari bahwa itu adalah bagian dari kehendak Tuhan yang menakjubkan untuk saya untuk masuk dalam rencananya." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak mengerti mengapa sesuatu yang nampak tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bersyukurlah selalu dan percayalah bahwa ada hal yang baik di balik semuanya itu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ini dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Di sini tidak dikatakan mengucap syukurlah dalam beberapa hal. Tidak, saudara. Tapi dalam segala hal. Itu berarti bahwa dalam segala keadaan, baik suka ataupun duka, tetaplah mengucap syukur. Alasan dari sikap ini dinyatakan di sini, yaitu bahwa itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Tidak peduli apakah situasi itu begitu berat atau terlalu sulit, selalu ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita dapat mengucap syukur bahwa kasih karunia-Nya memampukan kita untuk tetap sabar dan kuat dalam segala keadaan. Kita dapat bersyukur bahwa kita tidak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Dan kita dapat bersyukur karena Tuhan mempunyai rencana yang baik dan indah buat kita. Hati yang bersyukur menunjukkan kemurnian dan ketulusan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada hal-hal atau situasi yang membuat saudara kecewa, sedih, atau marah, putus asa? Apakah saudara sedang mengalami keadaan yang berkebalikan dengan harapan saudara? Mungkin itu usaha yang sedang menurun,
pekerjaan yang menghadapi tantangan berat, atau tidak punya pekerjaan saat ini, ditinggal oleh calon suami atau istri, tidak lulus ujian, mengalami kegagalan, kekurangan, penderitaan, dan berbagai hal lainnya yang terasa menyulitkan dan memberatkan. Dalam keadaan semacam ini, saudara, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa saudara masuk dalam rencananya yang sempurna. Selalu ada jalan, selalu ada berkat, dan selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Yang terpenting adalah miliki hati yang selalu bersyukur, beriman dan setia dalam mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur, terlebih ketika keadaan yang kami alami tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan harapkan. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap dapat mengucap syukur kepadamu, dan tetap percaya bahwa di dalam semuanya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Jamah hati kami ya Tuhan, berikan kedamaian, kasih, dan pengharapan, sehingga kami tetap mau bersandar dan setia kepadamu. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan, supaya dalam segala keadaan kami tetap dapat memandang Engkau ya Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur, karena dalam semuanya Engkau selalu baik, dan Engkau memimpin kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bentuklah kami ya Tuhan, supaya semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.